Hari ini ada satu berita yang sangat-sangat mengejutkan di mana Pak Jokowi dikonfirmasi hari ini sedang mengidap sakit alergi kulit dan dalam beberapa hari ke depan akan menjalani proses pemulihan katanya. Jadi tidak akan terlalu banyak aktivitas di luar atau aktivitas bersama para media atau wartawan, dan mereka meminta maklum karena setelah ini mungkin Pak Jokowi juga tidak akan hadir di beberapa kegiatan. Termasuk kemarin ketika tidak hadir di hari lahir Pancasila itu karena katanya berhalangan karena sedang sakit atau dalam proses penyembuhan. Ini bagi saya mengejutkan karena saya terus terang sempat tidak percaya kalau Pak Jokowi sakit. Karena ketika video wajah Pak Jokowi yang terlihat lebam, terus kemudian ada beberapa bintik hitam di bagian pipi dan lehernya, saya terus terang nggak percaya gitu. Dan saya pikir itu editan atau ini ya kelompok sebelah yang bikin gara-gara atau bikin editan seperti itu gitu. Dan saya menahan diri untuk tidak membahas soal video yang beredar sangat luas sekali di media sosial karena saya curiga itu editan dan saya nggak percaya kalau Pak Jokowi itu sakit gitu. Karena agak nggak logis kalau kemudian sampai seorang mantan presiden itu bisa sakit dan terlihat parah sekali seperti itu tanpa adanya antisipasi atau deteksi dini gitu. Karena secara logis seorang mantan presiden itu kemudian punya sakit kulit yang seperti itu yang udah parah gitu ya, udah kelihatan sekali, udah ya terlihat jelas kalau kita lihat gitu ya, bagian pipi dan lehernya itu di mana-mana sudah bercak hitam dan lebam. Itu kalau rakyat biasa oke lah gitu ya, mungkin ya kita mengentengin atau nggak punya dokter pribadi, nggak tahu caranya untuk akses BPJS dan sebagainya mungkin gitu kalau rakyat biasa. Tapi ini mantan presiden yang memang didampingi oleh banyak sekali pengawal termasuk ada dokter. Jadi saya nggak percaya kenapa kemudian Pak Jokowi itu sakit gitu ya. Makanya saya curiga itu editan. Tapi ternyata hari ini dikonfirmasi karena sebagai seorang mantan presiden, jangankan mantan presiden, pejabat saja gitu ya, atau mantan pejabat gitu, itu kan jarang sekali sakit gitu. Coba deh kalian cek gitu ya, coba kalian inget-inget, pernah nggak ada pejabat terus kemudian sakit ketika menjabat? Jarang sekali. Dan kalaupun mereka punya penyakit gitu ya, ya pasti itu lebih mudah dikendalikan karena jadi setiap hari dikontrol, dimonitor oleh seorang dokter yang khusus menemani para pejabat dan elit kita kemana-mana, sehingga ketika ada gejala, ketika ada masalah itu langsung diatasi gitu, nggak nunggu parah seperti halnya rakyat biasa atau orang jelata seperti kita gitu. Jadi ketika Pak Jokowi sebagai mantan presiden ini kemudian sampai sakit, punya alergi kulit yang sepanjang itu sulit untuk dipercaya dan itu mengejutkan karena pengawal Pak Jokowi banyak gitu. Ya harusnya jangankan dokter gitu ya, orang biasa saja kalau ngelihat ada tanda-tanda itu ada masalah itu kan pasti ya mempertanyakan gitu, atau ya setidaknya komentar gitu ya. Ya jadi ini adalah sesuatu yang mengejutkan, mengagetkan karena terjadi tiba-tiba, nggak ada nggak ada angin, nggak ada hujan, ternyata sudah separah itu. Dan saya juga ngelihat di Instagramnya Pak Jokowi gitu ya, dari beberapa kegiatan yang beliau lakukan itu memang beberapa video terbarunya itu Pak Jokowi kerap menggunakan kayak jaket yang segini gitu ya, yang bisa menutupi lehernya, terus kemudian pakai topi. Saya pikir awalnya itu ya cuma buat fashion atau gaya-gayaan saja lah gitu ya, supaya terlihat berbeda dan sebagainya. Tapi ternyata memang ada masalah kesehatan yang sedang diderita oleh Pak Jokowi. Dan ini bagi saya mengejutkan ya karena seperti tidak ada deteksi dini. Seperti dibiarkan, seperti tidak ada orang yang memberitahu sampai kemudian menjadi separah itu. Karena nggak usah pejabat atau mantan presiden gitu ya. Ya di level elit itu ya katakanlah para bos atau pengusaha-pengusaha gitu ya. Itu hampir tiap hari itu mereka diperiksa atau diawasi sama dokternya gitu. Sebulan sekali lab gitu. Jadi seorang mantan presiden yang dibiarkan seperti ini itu bagi saya menimbulkan tanda tanya. Sebenarnya ini ada masalah apa? Apa iya kemudian ada cerita kecolongan para penjaganya ini sampai kemudian nggak ngerti kalau Pak Jokowi ada sakit dan kemudian jadi lupa diantisipasi seperti ini gitu. Jadi ya itu mengejutkan dan ya mungkin
beberapa kalian juga nggak ngerti kenapa kemudian para pejabat kita jarang sakit, ya karena memang fasilitasnya sebaik itu gitu. Jadi ya sakit nggak sakit diperiksa. jadi makanya kemudian mereka kalau misalkan ada potensi sakit itu langsung bisa diatasi dan membuat mereka jadi segar bugar terus. Nah, Pak Jokowi sebagai mantan presiden seharusnya seperti itu. Tapi kalau sekarang ini sakit seperti ini, nggak tahu saya apakah ada SOP yang lalai atau ini kecolongan atau seperti apa gitu. Karena ya ini adalah mantan presiden pertama kalinya yang nampaknya punya sakit kulit dan kemudian sampai terlihat parah. Biasanya tuh nggak nyampe parah gitu. Kelihatan sedikit aja langsung diberesin. Ini sampai parah sekali dan terlihat lebam. Memang di foto atau video yang beredar itu kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi sangat lesu sekali, kayak ya jalannya juga sudah tidak tangkas seperti biasanya. Saya nggak ngerti kenapa gitu. Jadi ya ini perlu rasanya ada ada semacam evaluasi kenapa kemudian ini bisa terjadi seperti ini. Karena di usia Pak Jokowi yang masih muda, 63 tahun, yang kemudian ditemani atau dikawal oleh banyak sekali orang termasuk tim kesehatan, mestinya hal-hal yang semacam ini tidak terjadi. Dan ya tapi ya begitulah namanya penyakit gitu ya. Seorang raja pun yang bisa sakit gitu, apalagi cuma Pak Jokowi. Jadi ya mungkin di situasi yang seperti sekarang saya melihat ada sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dan itu kemudian terjadi. Dan dari sisi dari sisi hal gaibnya atau hal spiritualnya, kalau Pak Jokowi mau merenung hari ini gitu ya, di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini, saya pikir ini adalah waktu yang tepat bagi Pak Jokowi untuk menghentikan keangkuhannya. Nah, karena ketika Pak Jokowi melaporkan gitu. Ya, pada video kali ini kita bahas kondisi Pak Jokowi. Ya, tadi dibahas oleh Bung Alif Rahman. Ada mengatakan bahwa pejabat sama menteri kok nggak ada yang ngejenguk ya gitu. Ya, tapi saya merespon sih ya harusnya ya menterinya lagi sibuk kali, pejabatnya lagi sibuk kali kan begitu. Lagian ya Pak Jokowi sudah jadi mantan presiden juga, ya nggak seharusnya menteri-menteri ke situ terus kan begitu. Dulu kan udah pernah masuk ke situ lagi, ya jadi curiga dong. Nanti timbul lagi spekulasi yang berbeda-beda dari rakyat Indonesia, muncul lagi dugaan-dugaan, kemungkinan-kemungkinan, ujung-ujungnya jadi isu publik lagi, dibahas lagi, diperdebatkan lagi, masuk dalam ranah debat, acara televisi dan lain sebagainya. Nanti pembahasannya ujung-ujungnya itu aja, itu saja. Jadi saya rasanya sih nggak perlu lah, nggak usah lah gitu ya. Ini nanti takutnya muncul lagi isu loyalis. Nah, loyalis Menteri Kabinet Pak Prabowo apakah masih sepenuhnya loyal sama Jokowi? Ya, ini ada seperti itu judulnya tuh ya. Tapi ya doakan saja yang terbaik buat kesembuhan Presiden ke-7 tersebut, yaitu Pak Joko Widodo ya. Dan di sini saya sebetulnya ya tidak terlalu tahu menahu lah soal penyakit kulit ini ya, karena saya bukan dokter juga ya. Tapi ya dari pernyataan Pak Jokowi sendiri mengatakan ya alergi kulit biasa lah gitu ya. Nah di sini coba kita lihat. Ini langsung bahas ajab juga nih kawan ini ya. Oke lah, kita baca saja lah. Ajab dunia itu sangat amat nyata bagi orang-orang yang angkuh dan menghalalkan segala cara, apalagi menjolimi sesama manusia. Hakul yakin ajab dunia nyata. Rasa-rasanya sih ajab itu ada, apalagi karma pasti berjalan. Tapi untuk hal ini kita nggak tahu kapan karma itu ada, kapan terjadinya, pada siapa, kondisi seperti apa, kan kita nggak tahu pasti ya. Ya kita juga nggak bisa bilang gitu karena ajab, karena karma atau apa gitu ya. Orang beliau alergi kulit, kecuali ada hal-hal yang semengerikan lainnya gitu ya, baru
Kemudian senjata makan tuan wes akhirnya grogoti badannya. Sarkoi anjir buahnya. Sabuk sudah serah terima. Kenapa ya saya suka banget melihat kondisi Jokowi sekarang? Apa mental saya yang rusak ya? Periksa ke dokter bang ya. Itu hukum alam, karena hukum di Indonesia tidak mampu menyentuhnya. Gak percaya? Yang ditunggu-tunggu penyakit itu akan makan jongos-jongosnya juga. WKWKWK. Penyakit kulit itu identik dengan kutukan seperti cerita di film-film jadul. Film misteri ya. Belum masih angkuh, nanti kalau sudah jadi kembangnya, tempat akibat sakit keras, bari belajar insyaf. Tapi sudah terlambat ya. Komentatornya juga bilang heran, setingkat mantan presiden punya penyakit gak bisa diobati, itu bukan penyakit biasa bung. Itu ajab sesuai dengan sumpahnya, kalau berkhianat siap menerima ajab. Benar, pada akhir jabatannya dia adiguna, itu yang sekarang jadi penyakitnya. Adiguna, yongkra jampe gitu ya. itu kalau saya dengar itu apa, mendukun atau apa ya? Ya kali ya, kalau bedegang gitu, kalau ada kayak mantra gitu ya. Tapi kan Pak Jokowi kan bukan begitu. Tapi nggak tahu juga sih. Kemudian dokternya pada kemana? Masa seorang mantan presiden kondisinya benar-benar menyedihkan? Seharusnya penyakit itu bisa dideteksi dini. Ini mencerminkan jelek sekali ke seluruh profesi kesehatan. Itu tadi, masa sekelas mantan presiden sampai bisa seperti itu? Makin parah. Harusnya sejak dini baru terdeteksi atau baru kena, itu kan langsung wah payah ke rumah sakit, obatnya ininya, kan harusnya seperti itu. Apalagi mantan presiden yang tingkat kepuasannya 80% ya. Kan tingkat kepuasan masyarakat di bawah kepemimpinan Pak Jokowi 10 tahun ke 80% tuh. Harusnya Pak Jokowi nggak harusnya sampai separah itu penyakit kulitnya, harusnya udah sembuh juga kan begitu ya. Ini kok belum sembuh-sembuh, ada apa sebetulnya? Apalagi kalau hanya alergi kulit, nggak mungkin selama itu kan begitu ya. Kemudian presiden yang membunuh rakyatnya sendiri, berapa juta nyawa rakyat yang melayang karena di COVID-kan ya, supaya COVID dianggap pandemi yang paling mematikan. Berapa juta organ rakyat Indonesia yang dijual dikirim ke Cina saat isu pandemi COVID oleh Jokowi dan ternaknya. Uang kotormu tidak akan mampu membersihkan kulitmu, justru makin memperkotor. Tutupi aja biar gak kelihatan. Mungkin itu caranya. Kemudian saya kok bahagia lihat Mulyono sakit kulit dengan terasing tidak ada partai yang ingin Mulyono jadi ketum partai mereka. Karma sedang berlangsung untuk pembohong dan pengkhianat. Itu penyakit yang sangat terhina. Penyakit itu terpotret di wajah Jokowi sangat jelas, terlihat orang banyak. Itu penyakit berbicara kesombongan dia gunakan sama Jokowi, memenjarakan orang seenak dia. Contoh, 2 orang dikurung tanpa alasan yang jelas. Ini jawaban keangkuhan seorang pejabat. Sampai kapan dia menahan sakit dan malu? Sampai kapan ya? Sampai kapan kau terus begitu ya? Tapi teman-teman ya, jangan berlebih-lebihan juga lah ya. Kita doakan yang terbaik saja lah. Semoga lekas sembuh ya, cepat pulih dan sehat kembali, beraktivitas seperti biasanya ya. Tapi jangan buat gaduh juga kan begitu. Nah kemudian ganjaran perilaku Jokowi saat jadi penguasa yang memberi kulit untuk menutupi kelakuannya yang buruk sekarang ditunjukkan oleh alam dengan memberi penyakit kulit untuk dirinya. Mungkin itu saja teman-teman. Kalau punya pendapat lain boleh silakan sampaikan komentar Anda pada video ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Salam.
perhatian. Sampai jumpa.